Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hang Tekno. Pada video kali ini, di sini kita akan membahas sebelumnya ini adalah video pada pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah bahasa pemrograman PHP. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yaitu PHP sintak atau penjelasan tentang PHP matematika, konstan dan operator. Untuk tidak memperpanjang durasi, mari kita mulai. Di sini saya akan membuat lagi sebuah folder pertemuan 3. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bikin sebuah file yang bernama mungkin max ini adalah sintak dari PHP atau fungsi dari PHP untuk perhitungan matematika. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja perhitungan atau fungsi untuk matematika yang ada di dalam PHP. Yang pertama yaitu kita di PHP sendiri itu dia memiliki fungsi untuk perhitungan pertama itu kita gunakan pi. Nah, kita tentu pi itu adalah hitungan untuk mencari setengah luas atau dari lingkaran. Nah, pi itu sendiri, pi itu memiliki hitungan pi itu sendiri memiliki hitungan itu 22/7, yang mana itu kalau kita jadikan ke hitungannya adalah 3,14. Nah, sedangkan simbol untuk simbol pi itu adalah seperti ini. Nah, di dalam PHP sendiri itu juga memiliki fungsi untuk pi. Cara penggunaannya adalah kita tinggal fungsinya adalah seperti ini. Jadi jika di sini seperti ini, jika kita jalankan itu kita refresh di pertemuan ketiga, itu masih kosong. Ini kita butuh HOP. Nah, ini HOP itu dia akan masukkan nilai yaitu 3,1455. Nah, itu fungsi untuk pi. Lalu di PHP sendiri itu juga dia memiliki fungsi untuk menghitung nilai minimal dari sebuah deretan angka atau bilangan. Nah, seperti contoh di sini saya memiliki deretan angka yaitu 0, 50, 0, 40, 30, 80, 90, 100. Nah, saya memiliki deretan angka bilangan yang acak. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya kita akan mengetahui nilai bilangan tersebut minimalnya berapa? Nah, itu cukup mudah. Kita bisa menggunakan fungsi dari di sini saya bikin fungsi min dan max. Nah, untuk mencari nilai minnya itu kita bisa gunakan min. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kita jalankan, kita akan echo untuk menampilkannya, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini karena nilai terakhirnya adalah 0, kalau ini 0 saya ganti 8, maka nilai yang dihasilkan adalah 8. Dia akan mencari nilai
minimalnya. Sedangkan untuk nilai maksimalnya ini kita copy. Nah, di sini kita akan cuman ganti max. Nah, dia akan mencari nilai maksimal dari maksimal dari deretan bilangan tersebut. Nah, itu fungsi minimal dan maksimal dari PHP. Lalu ada lagi fungsi, yaitu untuk merubah bilangan dari negatif ke positif. Itu disebut dengan sintaksnya ABS. Nah, seperti ini. Sebagai contoh, yaitu kita memiliki sebuah bilangan min 6,7. Nah, seperti ini. Jika kita gunakan ABS, dia akan menjadi bilangannya. Nah, ini dia akan menjadi bilangannya, simbol negatifnya akan menjadi positif. Nah, ini adalah fungsi untuk merubah bilangan. Nah, merubah bilangan ke bilangan positif. Bagaimana kalau ini negatifnya kita hilangkan? Nah, dia tetap menjadi positif. Jadi ABS itu adalah untuk merubah bilangan negatif menjadi positif. Itu adalah contohnya. Lalu ada lagi fungsi akar. Nah, ini untuk fungsi akar itu kita bisa menggunakan SQRT. Nah, ini untuk akar. Sebagai contoh, kita akan bisa gunakan echo SQRT 64. Nah, seperti ini. Akar dari 64 adalah 8. Nah, seperti itu untuk fungsi untuk akar. Lalu untuk bilangan fungsi untuk merandom. Bukan merandom, bilangan untuk pembulatan jika dia memiliki bilangan desimal. Nah, di dalam desimal itu kita memiliki fungsi yang namanya adalah round. Nah, itu contohnya adalah kita akan menggunakan round. Itu bilangan contohnya 0,60. Nah, jika ini kita round, maka itu akan lakukan pembulatan menjadi nilainya 1. Nah, kita tes itu kan dia menjadi nilainya 1. Sedangkan jika kita echo run itu ke antara 49. Nah, ini hasilnya akan menjadi 0. Nah, dia akan melakukan ini kita kasih Nah, dia akan menghasilkan nilai yaitu 0 karena dia akan melakukan pembulatan ke bawah. Karena di sini dia tidak lebih dari 50, maka hasilnya adalah 0. Jika dia lebih dari 50, maka akan dibulatkan dia menjadi 1. Itu adalah fungsi dari round. Lalu ada lagi fungsi random. Nah, fungsi random, nah itu adalah, nah ini fungsi random. Nah, untuk mentesnya adalah di random sendiri itu dia akan menggenerate random nomor yang akan di random. Nah, jika kita gunakan seperti ini, maka dia akan merandom bilangan bebas, ada angka. Nah, seperti ini 1. Nah, tapi di sini kita untuk merandom kita juga bisa mengatur dari bilangan berapa, dari minimalnya berapa sampai maksimalnya berapa. Nah, itu kita bisa gunakan
itu kita ingin melakukan random dari nilai 10 sampai ke 100, maka nilai random yang akan ditampilkan adalah nilai dari 10 sampai 100 saja. Nah, ini jika kita refresh, dia akan merandom bilangan dari 10 sampai 100 saja. Nah, itu adalah untuk bilangan random. Nah, untuk perhitungan atau fungsi matematika ini saya harapkan kepada mahasiswa sudah memahami. Jika ada pertanyaan nanti silakan komentar di kolom komentar. Lalu kita akan masuk kepada fungsi dari konstan. Nah, di sini kita akan bikin lagi file baru yang namanya konstan PHP. Nah, di sini apa sih fungsi dari konstan? Konstan itu adalah fungsi untuk mendefinisikan sebuah variabel itu. Jadi konstan itu dia mirip seperti variabel, kecuali setelah ditentukan konstan dia tidak dapat dirubah kembali, sedangkan variabel itu kita dapat melakukan perubahan variabel saat melakukan eksekusi dari sebuah sintak atau script, sedangkan konstan dia akan menetap atau tidak dapat dirubah di dalam script tersebut. Jadi nilai konstan itu dia tidak dapat dirubah, sedangkan untuk nilai variabel itu dapat kita lakukan perubahan selama dalam script tersebut. Nah, untuk nilai konstan itu dimulai dengan huruf atau garis bawah tanpa tanda simbol dolar atau sebelum nama konstan. Nah, untuk contohnya di sini kita akan mulai di PHP. Kita mulai dengan sintak PHP pertama. Lalu untuk konstan dia sangat sensitif. Nah, jadi sensitifnya kalau di sini kita kasih komentar konstan itu dia sangat sensitif antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, sebagai contoh penerapannya adalah define. Itu kita bisa lakukan define, lalu nama konstannya di sini saya bikin kampus, lalu isi dari konstan tersebut Universitas Eka Sakti. Nah, seperti itu. Nah, cara memanggilnya itu kita tinggal manggil echo lalu nama konstannya. Sedang di sini adalah untuk nama konstannya adalah kampus. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jalankan. Kita keluar. Ini konstan, maka akan muncul Universitas Eka Sakti. Nah, seperti itu untuk konstan. Tapi kita juga di dalam PHP sendiri dia bisa untuk supaya tidak sensitif cache, itu kita bisa menambah opsional untuk di bagian belakangnya, itu kita bisa ganti true. Nah, untuk true kita cek. Nah, di sini dia kalau tunggu bentar, saya jelaskan lagi. Untuk sensitive cache, kalau di sini saya ganti nama konstannya itu huruf kecil, nah seperti ini, maka dia tidak akan bisa ditampilkan di sini. Dia akan memunculkan pesan error bahwasannya konstan kampus tidak ditemukan di dalam script tersebut. Lalu bagaimana cara untuk dia supaya bisa menjadi tidak sensitif cache? Jadi nama kampus dia mau huruf besar atau mau huruf kecil dia tetap
dapat dieksekusi atau ditampilkan, itu kita bisa kasih bagian belakang opsionalnya adalah true. Nah, di sini oh iya, untuk di sini kita sebenarnya kita gunakan PHP 8. Di sini untuk opsional true pada nilai konstan itu dia tidak bisa dilakukan, itu dikarenakan itu hanya bisa diterapkan pada PHP versi 7. Nah, jadi untuk nilai true, optional true itu dapat kita gunakan pada PHP versi 7. Tetapi pada contoh di sini kita hanya gunakan PHP 8 sehingga optional true itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi di sini konstan tetap harus menggunakan sensitive case. Jadi di sini tetap kita gunakan sensitive case dan sesuai dengan nama konstan yang sudah kita kenali. Dan untuk nama konstan itu hati-hati jangan berbenturan dengan nama function. Jangan usahakan tidak ada nama function yang berbenturan dengan nama konstan. Dan untuk nilai konstan tersendiri, dia itu bisa diakses secara publik, tidak harus di dalam satu file saja. Nah, di dalam nilai konstan itu kita dapat menerapkan itu beberapa bilangan array. Nah, untuk nilai array kita bisa di sini saya akan contohkan define itu kita akan membuat sebuah nama konstannya adalah bahasa. Nah, di sini saya akan bikin nama konstannya bahasa, sedangkan untuk nilainya itu saya akan masukkan array ke dalam nilainya. Di sini ada bahasa Indonesia, lalu bahasa Minang, lalu bahasa Jawa, lalu bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Di sini dia sudah ada di dalam array. Di sini kita dapat dilihat di sini itu isi dari konstan bahasa itu adalah Indonesia, Minang, Jawa, dan Sunda. Nah, cara untuk pemanggilannya itu sama dengan halnya kita memanggil sebuah bilangan atau daerah simpanan nilai untuk si array tersebut. Nah, contohnya di sini adalah bahasa. Kita tinggal panggil. Saya pengen menampilkan itu bahasa Minang, sehingga kita tinggal bikin bahasa indeksnya berapa, yaitu indeksnya adalah nih 1. Nah, jika kita jalankan ini ada error line 8, kita cek lagi. Oh, ini titik komanya belum. Nah, di sini dia akan menampilkan bahasa Minang. Kenapa di sini nilainya 1? Untuk setiap array itu indeksnya itu selalu di sini 0, 1, 2, 3. Kita tinggal memanggil indeks berapa yang ingin kita tampilkan. Jika kita ingin menampilkan Sunda, itu kita akan mengganti indeksnya menjadi 3. Ya, ini indeksnya kita jadikan dia 3. Maka yang akan ditampilkan adalah bahasa Sunda. Nah, jika tidak kita tampilkan atau kita kosongkan, maka hasilnya adalah error, karena di sini si PHP sendiri dia tidak dapat menampilkan isi dari variabel array tersebut. Nah, di sini jika kosong itu adalah bahasa Indonesia.
Lalu untuk nilai konstan itu sendiri dia bersifat global. Nah, jadi bersifat global itu jadi seperti contoh di sini kita akan define. Di sini saya bikin nilainya adalah nomor. Nah, pada nomor itu saya akan mengasih bukan nomor. Di sini kampus, isi dari konstannya adalah Universitas Eka Sakti. Nah, dia bisa kita masukkan ke dalam function. Nah, di sini my campus. Nah, di sini kita akan bisa langsung memanggil si konstan tersebut, padahal ini adalah di dalam sebuah function. Tapi karena nilai konstan tersebut dia adalah bersifat global, maka dia dapat kita masukkan ke dalam variable function. Nah, seperti ini, maka kita tinggal echo, yaitu kampus. Nah, kita tinggal panggil nama functionnya. Functionnya adalah my campus. Nah, seperti itu, sehingga akan menghasilkan Universitas Eka Sakti. Jadi untuk penjelasannya ini, karena sifat nilai konstan tersebut adalah global, maka variabel konstan tersebut yang mana di sini nama variabelnya adalah kampus, itu dapat kita olah atau kita masukkan ke dalam barisan listening pada function sebuah function. Pada contoh di sini functionnya adalah my campus. Nah, di dalam my campus dia akan mengeksekusi tampilkan konstan kampus. Maka konstan kampus akan dimasukkan ke dalam function, sehingga isi dari konstan kampus yaitu Universitas Eka Sakti akan ditampilkan. Lalu pada baris 17 itu kita akan langsung memanggil function tersebut, function kampus, my campus. Di sini adalah nama functionnya. Jadi kita tinggal panggil my campus, maka hasilnya adalah dia akan menampilkan Universitas Eka Sakti. Untuk konstan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan komentar pada deskripsi pada video ini. Lalu kita akan masuk kepada materi terakhir pada pertemuan ketiga ini, adalah tentang operator. Nah, di sini kita akan bikin file baru namanya operator. Nah, untuk operator sendiri di si PHP dia sudah memiliki beberapa operator yang dapat kita gunakan atau kita proses di dalam sintak PHP. Apa saja operator yang ada di dalam PHP itu sendiri. Nah, untuk operator itu hampir sama. Operatornya itu masih ada di sini. Operatornya masih ada operator tambah, operator matematika di PHP. Nah, operatornya adalah tambah, kurang, kali, bagi, persen, lalu yang terakhir itu adalah operator eksponensial, itu dengan pangkat. Itu adalah fungsinya adalah pangkat. Nah, di sini
persen adalah untuk persen dibagi kali kurang tambah. Nah itu hampir sama untuk penerapannya, bisa kita gunakan sebagai contohnya adalah echo 1. Ini saya kunci dulu. Echo 1 ditambah 2 sama dengan, maka hasilnya adalah 3. Nah itu untuk operator tambah. Begitu juga untuk operator bagi. Nah nanti silakan dites sendiri operator yang akan digunakan. Lalu untuk eksponensial itu adalah seperti ini. Jadi jika ini hasilnya adalah 1, ini 10 pangkat 2, hasilnya adalah 100. Nah itu untuk jenis operator. Lalu untuk perbandingannya di PHP sendiri itu ada asesmen operator, itu lakukan perbandingan. Nah contoh asesmen operatornya itu kita bisa gunakan, saya akan jelaskan. Asesmen operator. Nah di asesmen operator itu ada beberapa X sama dengan Y, itu kita sudah memahami, berarti X dia akan sama dengan Y, lalu X tambah sama dengan Y, lalu itu ada lagi X kurang sama dengan Y, lalu ada lagi X kali sama dengan Y, X bagi sama dengan Y, lalu X persen sama dengan Y. Nah di sini kita akan lihat apa sih perbedaan dari setiap asesmen operator tersebut. Di sini saya akan membuat sebuah variabel X. Di sini saya akan buka komen X, variabel X itu disama dengan 10, sedangkan variabel Y itu sama dengan 5. Nah jika saya gunakan echo X, variabel X sama dengan Y, maka hasilnya adalah 5. Jadi variabel X itu dia akan sama dengan variabel Y. Jadi di sini variabel X awalnya nilai 10, karena kita gunakan asesmen sama dengan Y, maka nilai X akan berubah menjadi Y. Nah lalu kita akan mencoba asesmen tambah sama dengan, hasilnya adalah 15, berarti X adalah tambah, hasilnya adalah nilai X ditambah dengan nilai Y sendiri, maka hasilnya adalah 15. Nilai X-nya adalah 10, sedang nilai Y adalah 5. Hasilnya adalah jika kita gunakan asesmennya X tambah sama dengan Y, maka hasilnya adalah 15. Jadi yang selanjutnya itu kurang sama dengan Y, maka hasilnya adalah 5. Nah begitu juga untuk bagi dan seterusnya. Lalu di dalam operator PHP itu dia juga memiliki sebuah perbandingan atau operator perbanding. Nah operator pembanding itu sendiri dia memiliki beberapa jenis operator pembandingan, yang yaitu di sini
dia ada operator sama dengan, lalu sama dengan 3, lalu tidak sama dengan, lalu tidak sama persis, lalu besar, kecil, lalu besar sama dengan, lalu kecil sama dengan, lalu kecil tidak sama besar. Nah, jadi penjelasannya kita akan mencontohkan atau menggunakan variabel X dan Y 5 dan sama 10. Jika saya gunakan di sini echo variabel X, apakah dia sama dengan Y, maka hasilnya adalah di sini nilainya 0. Nah, itu karena ini hasilnya adalah apakah X sama dengan Y. Nah, itu kita bisa untuk melihatnya jika variabel X sama dengan variabel Y, maka echo benar. Nah, jika dia salah, echo salah. Nah, seperti itu kita lihat. Nah, apakah X sama dengan Y? Jika dia sama, maka hasilnya adalah benar. Jika dia salah, maka hasilnya ya ini kita geser aja ke bawah biar jelas. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah salah karena variabel X dan Y itu dia tidak sama, kecuali saya di sini saya rubah nilai Y menjadi nilai 10, maka hasilnya adalah benar. Nah, kita kembalikan, lalu kita akan gunakan variabel sama dengan 3. Nah, untuk sama dengan 3, nah untuk variabel sama dengan 3, dia akan mengecek apakah tipe dia itu sama. Itu dia akan lebih spesifik lagi atau pencocokan variabel X dan Y itu apakah dia memiliki tipe yang sama atau tidak, dan memiliki nilai yang sama atau tidak. Jika di sini X sama dengan Y, maka hasilnya adalah salah. Nah, jika saya bikin seperti ini, hasilnya tetap benar. Lalu apa sih membedakan antara sama dengan 2 dengan sama dengan 3? Nah, sama dengan 3 jika kita kasih di sini saya kasih kutip 2, maka itu dia akan menganggap dia salah. Itu dikarenakan tipe antara variabel X dan Y itu memiliki perbedaan, sedangkan tipe variabel X itu memiliki dia bertipe integer, sedangkan tipe variabel Y dia memiliki tipe string. Nah, beda dengan jika kita gunakan sama dengan 2, maka dia di sini hasilnya adalah benar. Untuk sama dengan 2, dia tidak melihat tipe dari variabel tersebut, tapi dia melihat dari nilai variabel tersebut. Sedangkan sama dengan 3, dia melihat tipe dari variabel tersebut dan melihat nilai dari variabel tersebut. Jadi lebih detail dia melakukan pencocokan. Lalu untuk selanjutnya itu ada tanda seru. Kalau di sini kita kembalikan lagi. Apakah X tidak sama dengan Y? Nah, hasilnya adalah benar di sini. Kalau di sini bikin 10, nah itu adalah salah. Jadi ini simbol di sini adalah tidak sama dengan Y. Jika dia memiliki sama dengan 2, maka dia akan memiliki mencocokkan apakah tipe data tersebut dia identik atau tidak, apakah dia memiliki tipe yang sama atau dia memiliki tipe yang tidak sama. Jika seperti ini dia akan apakah X tidak sama dengan Y, salah karena X dia memiliki nilai yang sama.
Nah, jika saya bikin seperti itu maka baru dia benar. Nah, jika dia di sini kita kasih tanda kutip 2, maka dia akan dianggap benar karena dia lebih identik mencek apakah variabel tersebut sama atau tidak. Nah, begitu juga untuk perbandingan, simbol-simbol perbandingan yang lain itu bisa dilihat di sini. Untuk simbol-simbol perbandingan yang lain, untuk pertemuan ketiga ini sampai di sini saja terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silakan komentar. Nah, dan untuk absensi itu ada di deskripsi dan di komentar. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau pemahaman, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.